Haleluya buat muda-mudi remaja yang dikasih Tuhan. Haleluya, lebih bersemangat lagi. Haleluya. Haleluya, hari ini kita semuanya siap untuk menyembah Dia. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Dia pada malam hari ini. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan kami. Di setiap hati kami Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyampaikan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Yesus adalah saat pertemuan Tuhan menjadi milik kami Tuhan.
kesempatan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Di masa muda kami Tuhan, kami kesempatan begitu luar biasa Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap kami yang datang ke tempat ini Bapa, kami semuanya bisa mengalami Engkau Tuhan. Melalui Tuhan Yesus setiap persetujuan kami Tuhan Yesus dengan Engkau Bapa, bertemu muka dengan muka Tuhan kepada Engkau Tuhan, sehingga kuasa daripada Roh-Mu Tuhan Yesus itu semakin bernyala-nyala atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerima kuasa daripada-Mu Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh-Mu turut bekerja atas setiap kami Tuhan di tempat ini Bapa, melawan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Kau yang mau memberkati dari awal pertengahan ibadah kami semuanya Tuhan, hingga kami mengakhirinya dengan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus Kau matakan mengikat segala kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya setan tidak bisa berkuasa atas kami di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, pikiran membara bersungguh-sungguh, tidak kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan, melawan setiap kami Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari seluruh muda-mudi remaja yang luar biasa bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, mari salam kiri kanannya, berikan sapaan yang terbaik buat setiap kiri kanannya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. So kita bersyukur kita memilih hidup di dalam Dia, sebab Yesus adalah menjadi kekuatan sahabat bagi kita. Haleluya. Haleluya, mari semuanya bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan.
semuanya bangkit berdiri. Haleluya, kita mau terima ledakan kuasa yang daripada Tuhan. Amin, haleluya. 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 Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Sebab Roh-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami Tuhan, dan kami terima lawatan yang terbesar daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Allah kami. Oh Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
segala-galanya. Biar Engkau yang menjadi kerinduan kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang kami nantikan, yang kami dambakan dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Terlebih lagi bagi setiap umat-Mu di masa muda mereka melekat kepadamu, mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sungguhlah Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan Tuhan Yesus, sehingga setiap kami terlebih lagi pemuda-pemudi-Mu bisa datang beribadah padamu. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus mereka akan menerima kebenaran-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap umat-Mu ini dalam nama Yesus. Nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan agar setiap umat-Mu ini mengerti akan kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengerti Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu ini. Dalam nama Yesus, dan tentu setiap pemuda-pemudi sudah membukakan hati buat firman Tuhan, mereka menerimanya dengan sukacita. Roh pengertian itu mengalir atas mereka sehingga mereka mengerti firman-Mu Tuhan Yesus, dan mereka menerimanya, dan firman Tuhan itu tentu akan menjadi milik mereka dan mereka akan hidup di dalamnya. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lawatan Tuhan sudah terjadi dengan luar biasa, dan tidak ada satu pun Tuhan Kau lalui dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan segala perjalanan setan kegelapan Kau dalam nama Yesus tidak bisa ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini mengalami kuasa pengurapan Tuhan. Kami suirkan dalam nama Yesus, tidak mengerti firman Tuhan, beranjak keluar kebosanan, kejenuhan. Kami suirkan semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga, dan kami sangat percaya ada satu pribadi yang luar biasa yang bekerja, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Pada saat ini saudara nikmati kehadiran Tuhan ya. Supaya ibadah ini benar-benar memberkati saudara ya. Karena ya, saudara sudah berusaha untuk bisa datang. Dan saya percaya kerinduan, nah ya bagi setiap saudara tentu, nah akan ini ya, akan dipuaskan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti firman Tuhan saudara Sabtu kemarin. Nah ini kita akan sambung kembali ya. Mari kita buka dari 1 Petrus 5 ayat 8. Supaya kita sadar dan berjaga-jaga senantiasa sebagai anak Tuhan ya. Karena kita punya musuh yang selalu berusaha saudara untuk bisa mengalahkan kita. Nah seperti yang sudah saudara dengar ya. Sabtu yang lalu tentu musuh itu saudara tidak akan ini ya berusaha untuk memberikan kemenangan, tapi berusaha untuk mengalahkan. Untuk itu supaya setiap umat Tuhan bisa bersadar dan berjaga-jaga. Tentunya kita baca saudara. Yuk dari 1 Petrus 5 ayat 8 sudah ada di layar ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, ini firman Tuhan loh menuliskan ya. Jadi ini benar-benar, nah benar-benar terjadi, bahkan ada di sekeliling kita. Nah ya, musuh kita itu, iblis kita itu ada. Iblis kita, maaf saudara, iblis itu ada di sekeliling kita ya. Seperti firman Tuhan ini dikatakan, makanya setiap anak Tuhan itu harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan lupa diri bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya. Baik dalam suka maupun dalam duka. Ya jangan lupa saudara, jangan mabuk ya. Kalau mabuk saudara tentu lupa diri, tidak tahu, tidak sadar ya apa yang diucapkannya, apa yang diperkatakannya, apa yang diperbuat, apa yang ditindakkannya saudara. Nah dia tidak sadar ya. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya dituliskan untuk diketahui saja, supaya anak-anak Tuhan sadar dan berjaga-jaga. Amin. Jadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi Sabtu kemarin sudah disampaikan bagaimana supaya setiap anak Tuhan itu sadar dan juga tetap berjaga-jaga. Haleluya, haleluya.
Makanya saudara hidupkan ya, hidupkan roh saudara. Bukan hanya pada saat ibadah. Dengar pemuda-pemudi remaja ya. Pada saat ibadah ini, nah bisa saja roh saudara itu hidup ya. Bisa ini saudara nyambung ya, bisa connect. Nah dengan perkara-perkara lo bisa connect dengan Tuhan Yesus. Tapi di luar ibadah, nah bisa buyar, bisa lupa saudara ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan saudara sebagai anak Tuhan. Harus saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, karena hidup anak-anak Tuhan itu ditentukan oleh firman Tuhan. Jikalau mau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau mau berkemenangan, mau berkenan, ya hidupnya saudara ya dengan Tuhan. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh pemikiran manusia. Ya, pengertian-pengertian saudara tidak. Tetapi saudara harus berjalan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah puji nama Tuhan ya. Jadi sadar dan berjaga-jaga itu bukan hanya pada saat ibadah. Kalau pada saat ibadah mudah sekali ya, gampang sekali kan untuk kita sadar, oh ya aku anak Tuhan, oh ya saya anak Tuhan, oh saya pelayan. Nah saudara ya, nah pada saat ibadah mungkin bisa dia insaf, bisa sadar, oh Tuhan ya. Mungkin saudara dia berkata, ampuni aku Tuhan sepanjang minggu ini aku tidak sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau. Nah itu bisa saja saudara ya, karena alam rohnya terbuka dan kita tahu ada satu pribadi yang luar biasa bersama-sama dengan kita pada saat ini. Sehingga membukakan mata rohani kita, membuat kita sadar. Tapi satu hal, anak Tuhan itu bukan hanya di dalam ibadah. Haleluya. Status saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan itu bukan hanya di ibadah. Tetapi di dalam kehidupan saudara tiap-tiap hari. Haleluya. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan saudara. Kita katakan saja 31 hari dan 1 tahun itu. Nah ada 12 bulan. Nah selama itu saudara tetap menjadi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Setiap anak Tuhan sadar berjaga-jaga. Karena hidup kita ini saudara gak nyaman-nyaman aja ya. Ada yang selalu mengusik kita. Kenapa? Ada musuh. Musuh kita itu saudara tentu tidak senang, tidak suka supaya setiap anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Menyenangkan Tuhan, membayar harga, menyangkal diri, memikul salib. Oh setan tidak senang saudara. Ya, setan tidak senang. Makanya dikatakan anak-anak Tuhan sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Kenapa saudara? Lawanmu itu si iblis. Jadi ada lawan kita. Ya, ada lawan kita. Nah, jadi selama kita masih ada di bumi, selagi kita hidup saudara, kita ini ada di dalam peperangan roh. Jikalau saudara mau tahu. Ya, makanya nggak boleh nyaman saudara. Ya. Maksudnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya berjalan, ya menurut pemikiran, menurut kehendaknya, jangan. Karena si iblis itu tidak berdiam, haleluya. Kan dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan tidak hanya mengaum saudara untuk menakut-nakuti. Tetapi dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang mau ditelan oleh iblis? Katakan saya. Oh tentu tidak ada ya, iblis itu harus diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi iblis itu punya visi. Nah ya tidak hanya berjalan keliling kemudian menakut-nakuti, mengaum saudara seperti singa tadi. Nah ya supaya jikalau ada lawannya itu menjadi takut saudara, menjadi gemetar sehingga jikalau dilawan maka musuhnya itu saudara sudah kalah ya. Bukan hanya seperti itu, tapi dikatakan saudara mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada visinya, ada misinya. Anak-anak Tuhan apa visinya? Anak Tuhan apa misinya? Ya, tahun 2023 ini apa visi saudara? Apa misi saudara? Hidup di dalam Tuhan. Mungkin dalam kehidupan saudara, tiap-tiap hari, mungkin untuk studi, untuk pekerjaan, untuk masa depan mungkin saudara punya visi, ya, oh tahun ini aku ini, tahun 2024 nanti aku begini dan banyak hal. Tetapi saudara untuk kehidupan roh apa visi saudara? Apa misi saudara? Ya, harus ada. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tidak bisa berjalan begitu saja. Itu saudara akan membuat, nah iblis tadi saudara ya dengan leluasa bekerja, menipu, ya, menekan, mengintimidasi anak-anak Tuhan. Seolah-olah kehidupannya tidak berarti. Seolah-olah saudara hidupnya itu tidak berguna, ya, tidak berarti di dalam Tuhan, tidak berguna. Nah ini tadi saudara ditekan, diintimidasi, bagaimana supaya anak Tuhan itu kalah KO, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bangkit kehidupan rohnya, ya begitu-begitu saja. Nah iblis bisa aja berkata, oke nggak apa-apa, kamu pergi ke gereja, pergi, tetapi tetap dalam ketakutan, tetap dalam tekanan, tetap di dalam apa saudara ya, ketidakpastian, tetap dalam keraguan, tetap dalam kebimbangan, tetap berjalan di jalanmu saja, nggak apa-apa, kau pergi ke gereja. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah bisa saja ya iblis saudara berkata seperti itu. Nah ya rencananya saudara, tapi biarlah anak-anak Tuhan bisa sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata saudara 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku ya. Jadi kita ini berasal dari Allah. Haleluya. Kita ini produknya surga saudara. Karena dikatakan roh yang ada padamu itu yaitu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari roh-roh apapun yang ada di dalam dunia. Jadi roh-roh saudara ya, roh jati itu tidak satu tapi roh-roh. Karena sepertiga ya, nah di bawah saudara dari surga. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, dia dijatuhkan saudara ke bumi. Nah jadi banyak saudara, bukan satu. Tapi firman Tuhan berkata Roh Kudus, roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kalaupun iblis memiliki visi, kalaupun iblis punya rencana ya untuk saudara mengalahkan anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan sadar dan berjaga-jaga bahwa Roh Kudus yang ada padanya lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Bersama dengan Roh Kudus dia bisa mengalahkan. Tapi kalau sadar dan berjaga-jaga, kalau tidak saudara tidak akan bisa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi setiap hari kita berada di dalam peperangan roh. Kalau saudara mau tahu. Itu kebenaran. Ya, makanya tiap-tiap hari saudara perlu berdoa. Haleluya. Supaya hidup kita ini tidak tertekan, tidak terintimidasi. Nah ya. Tidak saudara di dalam kecemasan terus, ya tidak ada pengharapan. Nah tidak saudara bangkit-bangkit, tidak keluar dari kehidupannya yang biasa-biasa saja. Tidak mau bangkit saudara, tetapi mau terkukung terus. Ya, harusnya tidak seperti itu. Haleluya. Jadi setiap hari kita berada di dalam peperangan roh. Ya, jadi tiap-tiap hari anak Tuhan harus mengadakan peperangan roh. Makanya tiap-tiap hari berdoa. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Katakan saya. Loh, enggak bergairah. Siapa orang percaya? Katakan saya. Iya. Jadi orang percaya itu, tanda orang percaya dia mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi nama Yesus. Jadi usir saudara, tiap hari berdoa usir di dalam nama Yesus. Segala perjalanan setan, kegelapan, tipu daya setan. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi melalui firman Tuhan ini ya kita diingatkan lagi bahwa kita harus mengadakan perlawanan kepada musuh kita yang namanya itu adalah iblis. Haleluya. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, musuh kita itu tidak terlihat dengan kasat mata. Ya, kita nggak bisa melihatnya dengan mata. Tapi coba saudara masuk dalam alam roh, saudara akan bisa melihat roh-roh jahat tersebut. Nah ya, roh-roh teritorial saudara di kota ini ada saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi dengan kasat mata jasmani kita ini nggak bisa melihat karena musuh kita itu saudara berbentuk roh. Ya, makanya kita harus mengadakan peperangan secara roh. Haleluya. Bahkan kan Sabtu lalu dikatakan dalam kitab Efesus bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, ya bukan manusia,
Tapi musuh kita itu adalah pemerintah-pemerintah gelap, jahat di udara. Kemudian penguasa gelap, penghulu-penghulu dunia gelap, bahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara lihat Efesus 6. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi ada strukturnya saudara ya. Ada pemerintahnya, ada penguasa gelapnya, kemudian penghulu-penghulu dunia yang gelap dan bahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi ada strukturnya. Berarti ini tadi mereka ini punya strategi saudara untuk mengalahkan. Nah, ini tadi musuhnya siapa? Anak Tuhan, bukan di luar Tuhan. Musuh iblis itu siapa? Anak Tuhan. Haleluya. Musuh anak Tuhan itu siapa saudara? Iblis, bukan manusia. Ya, kalaupun saudara yang kasih dalam nama Yesus, manusia itu mungkin pernah menyakiti saudara, menyinggung, yang membuat saudara terluka. Tapi firman Tuhan berkata, musuh kita itu bukan darah dan daging. Haleluya. Tapi musuh kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara saudara, bahkan namanya adalah iblis ya. Jadi tidak terlihat dengan kasat mata. Bagaimana supaya saudara menang masuk ke alam roh? Makanya hidupkan kehidupan roh saudara. Ya, jangan terus tidurkan saudara, dinindak bobokkan. Seolah-olah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, kita tidak memiliki musuh, saudara tidak memiliki musuh. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus bukan seperti itu. Haleluya. Jadi hidupkan roh saudara supaya saudara bisa mengerti, senantiasa sadar, siuman, dan saudara bisa berjaga-jaga. Haleluya. Dan juga saudara bisa mengadakan perlawanan ya, bukan perdamaian. Jangan berdamai dengan iblis. Haleluya. Siapa mau berdamai dengan iblis? Tentu tidak ada. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, banyak orang berdamai dengan iblis saudara ya, untuk bisa kaya, untuk bisa apa saudara ya, kebal, untuk bisa ini ya, bisa dihargai saudara. Nah, mungkin supaya usahanya, nah ini pekerjaannya berhasil dan segala sesuatunya. Nah, dia buat perdamaian, dia pergi saudara ke Gunung Kawi, ke Gunung Lau dan banyak hal ya, tempat-tempat saudara untuk seseorang itu bisa berdamai kepada iblis tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi anak Tuhan saudara tentu tidak berdamai, harus mengadakan perlawanan. Haleluya. Haleluya. Maukah saudara mengadakan perlawanan dengan musuh saudara? Amin. Haleluya, harus saudara. Haleluya. Makanya berdoa tiap-tiap hari. Ya, berdoa tiap-tiap hari. Kita ini kan tubuh Kristus saudara. Ya, kita ini satu di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita satu di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita harus terikat satu dengan yang lainnya. Haleluya. Jangan mau saudara dipisahkan. Kita ini harus memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Karena kita satu di dalam Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu ya dengan anak-anak Tuhan, oke, segera saudara selesaikan. Ya, jangan beri kesempatan saudara kepada iblis untuk menipu. Ya, memberikan celah. Nah ya, kalau ada celah saudara, iblis bisa masuk. Makanya anak Tuhan itu bisa kalah. KO, kehilangan segalanya, kehilangan pengharapan, kehilangan visi, kehilangan iman saudara, kehilangan kepercayaan. Dia pun berjalanlah dengan kehidupannya sendiri. Akhirnya kemana nanti arahnya? Tentu saudara tidak tahu nanti arahnya kemana. Tapi satu hal tentu arahnya bukan ke arah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari, nah kita bisa mengerti saudara, supaya kita mengerti ya akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi musuh kita itu tidak terlihat dengan kasat mata, tidak terlihat secara mata jasmani, saudara, karena iblis kita itu nah ya berbentuk roh. Jadi masuk ke alam roh. Rohnya hidupkan saudara, rohnya hidupkan supaya saudara bisa sadar, saudara bisa berjaga-jaga. Tapi kalau roh saudara tidak hidup, saudara tentu tidak akan bisa sadar. Ya, apalagi untuk berjaga-jaga. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, jadi apa saudara? Maka iblis akan banyak berbuat di dalam kehidupan saudara, bukan Tuhan atau Roh Kudus. Oke, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita lihat dari Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Nah, dikatakan tadi lawanmu si iblis ya. Iblis itu adalah roh jahat saudara. Kita lihat ya supaya lebih lengkap lagi. Kita baca bersama-sama, bisa saudara catat supaya saudara bisa lebih mengerti lagi. 1, 2 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya saudara bisa masuk dalam peperangan roh ya. Tidak hanya saudara, nah sebagai anak Tuhan saja datang duduk diam, datang duduk saudara kemudian pulang. Tidak hanya seperti itu, nah hari-hari, minggu-minggu, bulan saudara habis, nah berlalu begitu saja. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan ini memberikan nah pengertian ya kepada setiap anak Tuhan. Dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi setiap anak Tuhan harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat saudara ya. Jadi iblis itu mengadakan tipu muslihat. Dibuatnya saudara tipu muslihat. Nah kalau anak Tuhan tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tentu dia tidak akan tahu. Ternyata itu adalah strategi, itu adalah tipu muslihat iblis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi jikalau mau tahu saudara dan bisa menang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging ya. Jadi perjuangan kita saudara, kalaupun kita dalam peperangan roh beda ya saudara. Kalau perang misalnya saat ini ya lagi genjar-genjarnya saudara antara Israel dengan Hamas saudara ya. Itu terjadi genjatan senjata ya, perang secara ini tadi saudara. Ini sekuler ya, teknologi. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, peperangan kita bukan seperti itu. Haleluya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Ya, bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat. Roh itu saudara tidak memiliki darah, tidak memiliki daging. Yang memiliki darah dan daging itu adalah manusia. Makanya firman Tuhan berkata musuh kita itu bukan manusia, bukan darah dan daging. Tetapi dikatakan, lihat melawan. Ya musuh kita itu, kenapa dikatakan melawan? Karena inilah musuh kita. Musuh itu harus dilawan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi musuh itu harus dilawan, bukan ditemani atau mengadakan perdamaian, tidak. Musuh itu harus dilawan. Saudara itu punya musuh. Haleluya. Nah dikatakan di sini saudara lawan dia. Pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah ini saudara ya. Nah secara negara ini tidak ya. Tetapi inilah struktur saudara, susunan daripada kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Kemudian dikatakan yuk adakan perlawanan kepada pemerintah-pemerintah jahat di udara. Adakan perlawanan kepada penguasa-penguasa gelap di udara. Adakan perlawanan kepada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan adakan perlawanan kepada roh-roh jahat yang ada di udara. Haleluya. Siapa yang mau mengadakan perlawanan kepada musuh-musuh ini? Katakan saya. Ya, saudara harus mengadakan perlawanan ya. Tuhan sudah perlengkapi saudara. Ingat, roh yang ada pada diri saudara itu lebih besar. Roh Kudus yang ada pada diri saudara itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ingat saudara, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Sebab itu dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, akan ada saat-saat yang gelap saudara ya, mendatangi saudara. Akan ada saat-saat yang gelap. Nah disinilah saudara sangat perlu sekali mengadakan perlawanan. Haleluya. Nah jikalau saudara mengadakan perlawanan, saudara tetap bisa berdiri. Haleluya. Tetap berdiri saudara, bukan kalah. Haleluya. Nah bukan babak belur ya, bukan KO saudara, tapi tetap bisa berdiri karena memenangkan peperangan. Haleluya. Karena memenangkan perlawanan kepada musuh kita itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi yuk biasakan
ya, untuk mengadakan perlawanan. Jangan mau biasa-biasa. Kalau saudara tidak berdoa, tidak mengadakan peperangan, nah secara roh saudara nyaman-nyaman saja, tidak, itu bukan bagian saudara. Bagian anak Tuhan itu harus masuk di dalam peperangan roh. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, adakan perlawanan di dalam nama Yesus supaya saudara tetap terpelihara, bahkan saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tentu saudara akan mengalami kemenangan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap saudara. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk Matius 8:16. 1-2 ya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi menjelang malam saudara dibawalah kepada Yesus ya. Yaitu banyak orang yang kerasukan setan. Nah ya, kerasukan setan saudara. Bahkan dikatakan ya. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Nah kenapa ini kerasukan setan? Nah ini karena roh jahat tadi sudah menguasai orang tersebut. Menguasai orang banyak tersebut. Dikatakan dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Banyak orang loh saudara. Yang dirasuk oleh roh jahat. Lihat. Banyak orang yang dirasuk roh jahat. Jadi anak-anak Tuhan jangan dirasuk oleh roh jahat ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya. Kemudian saudara, Yesus mengusir roh-roh itu. Roh ya, Yesus mengusir roh-roh jahat tersebut daripada orang-orang tersebut ya. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10 ya. Di situ dikatakan Yesus datang ya, aku datang supaya memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah kemudian saudara dikatakan pencuri datang, pencuri dulu ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Yohanes 10 itu musuh kita itu, roh jahat itu dilambangkan dengan pencuri. Jadi pencuri itu saudara, apa pekerjaannya? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Haleluya. Haleluya. Nah kan seperti itu saudara, pencuri-pencuri besar itu. Pencuri-pencuri sadis saudara. Ya. Nah agar dia bisa menguasai. Ya, jadi tidak mencuri, kalau bisa dibunuh dan dibinasakannya. Nah orang-orang tersebut supaya dia bisa menguasai harta daripada orang tersebut. Jadi tidak hanya mengambil, tidak hanya mencuri saudara. Tapi membunuh, membinasakan. Nah kan banyak terjadi. Dan kita mendengar saudara berita-berita seperti itu. Nah ternyata saudara itu adalah pekerjaan daripada ini ya. Nah musuh kita tadi, strategi daripada musuh kita tadi. Pencuri tadi datang untuk mencuri. Ya mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa saudara? Ya mencuri masa depan saudara. Mencuri apa saudara? Mencuri, ya bisa saja mencuri. Ini iman saudara dibuatnya ragu, bimbang dan segala sesuatunya. Mencuri apa? Kesehatan, dibuatnya sakit. Nah seperti ini tadi ya. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi orang-orang tersebut menderita sakit karena perbuatan siapa? Karena perbuatan roh jahat. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah jadi setan itu ternyata musuh itu tidak main-main loh. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya anak-anak Tuhan yuk saudara jangan bermain-main untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Harus sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh saudara ya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Nah supaya kita bisa mengadakan perlawanan. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara tentu tidak akan mengadakan perlawanan. Tidak akan sadar dan berjaga-jaga. Makanya saudara dinina-bobokkan. Ya, tidak peduli dengan kehidupan rohnya. Tidak peduli dengan mezbah doanya. Tidak peduli saudara dengan kuasa yang Tuhan berikan. Nah baik-baik saja kok semuanya. Ya, baik-baik saja kok. Masih ada sampai saat ini.
masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa bekerja kok, masih bisa bernapas, ya kan? Oh baik-baik saja kok. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Padahal Tuhan tidak menginginkan saudaranya sampai di situ. Ada rencana Tuhan yang besar. Makanya jangan mau dinina-bobokkan. Haleluya. Nah seolah-olah ya baik-baik saja. Nyaman-nyaman saja semua. Itu kan pengertian kita. Coba masuk saudara. Nah ya, masuk kepada kehendak Tuhan. Masuk saudara kepada hatinya Tuhan. Apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi. Nah tentu di situ baru tahu. Tapi kalau tidak saudara, nah tentu seolah-olah semuanya baik-baik saja ya. Yang kita kerjakan ini, oh ini kan sudah ini nih. Nah ya, sudah benar, sudah berkenan kepada Tuhan. Nah itu bisa saja menurut pikiran kita. Padahal saudara belum seperti itu yang Tuhan inginkan. Oke, kita lihat yuk Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kita perhatikan saudara ya, bahwa musuh kita itu adalah roh. Ya, yaitu iblis tadi. Bukan darah dan daging. Nah, supaya kita juga melakukan perlawanan seperti Tuhan Yesus saudara melakukan perlawanan. Matius 12 ayat 43 sampai 45, 1-2 ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi di sini firman Tuhan ini saudara ya menyampaikan kepada kita bagaimana cara kerjanya setan. Ya, jadi banyak cara kerjanya setan. Ya, strateginya banyak. Tidak hanya satu saudara. Cara pekerjaan setan itu banyak. Nah ini kita bukan membanggakan ya. Supaya anak-anak Tuhan itu tahu. Anak-anak Tuhan itu sadar saudara ya. Agar bangkit kehidupan rohnya. Haleluya. Haleluya. Nah ya. Jadi dikatakan apabila roh jahat itu keluar dari manusia ya. Jadi dari manusia tadi sudah diusir saudara di dalam nama Yesus. Ya, jadi sudah keluar roh jahat tersebut. Ia pun mengembara, dia pun pergi. Kan diusir, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus kemudian pun dia pergi karena diusir daripada manusia. Ia pun mengembara saudara. Ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Jadi dia mencari tempat saudara yang dianggapnya nyaman. Tapi saudara dia tidak berdiam. Ya, dia tidak mengakui kekalahannya. Ya, enggak langsung galau saudara, enggak langsung menyerah. Tapi dia pergi mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Berhenti dulu dia saudara untuk apa? Pasang strategi. Nah ini pekerjaan setan. Ya, jadi firman Tuhan menyingkapkannya supaya anak Tuhan tahu. Anak Tuhan supaya punya strategi. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya memiliki strategi yang daripada Tuhan. Ya, bisa mengadakan perlawanan. Nah, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, lihatlah. Nah, jadi dia tidak biarkan. Nah, orang manusia saudara yang dirasuknya tadi ya, kemudian diusir daripada manusia tersebut saudara, dia tidak mau lepaskan begitu saja. Makanya dikatakan, nah tadi 1 Petrus 5:8 ya, iblis itu sama seperti singa yang mengaumnya berjalan keliling. Nah ini tadi saudara ya. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi manusia itu ternyata iblis berkata itu adalah rumahku. Nah meniru, iya kan? Haleluya. Padahal kita ini sebenarnya adalah rumahnya Roh Kudus. Iya kan? Baitnya Roh Kudus. Tapi iblis juga berkata manusia itu adalah rumahku, tempat tinggalku. Ya. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ternyata setelah roh jahat tadi keluar
daripada manusia tersebut, manusia tadi saudara, nah tidak hidup benar, tidak mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, tidak mengadakan ini ya hubungan dengan Tuhan, tidak membangun mezbah doanya saudara, tidak berdoa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak penuh dengan Roh Kudus, makanya pada saat setan itu mendatangi kembali, dikatakan ternyata rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Nah tidak ada perkara-perkara roh daripada kehidupannya, padahal dia sudah dibebaskan daripada roh jahat tadi. Nah, jadi anak-anak Tuhan juga mari belajar. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Isi hidup saudara dengan pujian penyembahan. Haleluya. Isi hidup saudara dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi, nah iblis tadi, roh jahat tadi saudara yang sudah keluar dari seorang tersebut tadi datang lagi. Dia lihatnya, oh ternyata kosong, bahkan bersih, tersapu ya, dan rapi teratur, tidak ada perkara-perkara roh. Ternyata iblis itu bisa melihat, bisa dilihatlah anak ini ya, anak Tuhan yang nggak dalam roh tadi. Tapi kalau anak Tuhan dalam roh, oh dalam perlindungan Tuhan, iblis nggak bisa melihat. Haleluya. Kenapa ini iblis bisa melihat saudara? Nah ya, karena dia kosong dari perkara-perkara roh. Haleluya. Kan dikatakan tadi, rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Itu pandangan daripada iblis karena dia lihat tidak ada firman Tuhan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih di sana. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian dikatakan lalu ia keluar. Nah iblis tadi keluar setelah melihat rumah tersebut, orang tersebut kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Kemudian dia keluar saudara dari orang tersebut untuk apa? Mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Luar biasa. Dalam nama Yesus, tidak luar biasa. Maksudnya saudara supaya kita belajar ya. Jadi setan ini saudara ya dengan sesamanya enggak egois, enggak mentingkan sendiri. Bahkan diajaknya berapa saudara? 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Yang lebih jahat. Ya, jadi anak-anak Tuhan saudara mari jangan egois. Haleluya. Yuk perhatikan yang lain ya. Perhatikan anak Tuhan yang lain. Ini lihat ini ya. Jadi katakan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, masuk dan berdiam di manusia yang ini tadi saudara ya, yang kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya tentu tidak kebetulan. Nah firman Tuhan ini saudara dituliskan dan disampaikan supaya kita mengerti agar kita sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Ternyata musuh kita itu sangat jahat sekali ya. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu kalah saudara ya. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu tidak sampai pada rencana Tuhan. Bahkan tidak sampai kepada kekalahan. Bagaimana anak Tuhan itu supaya binasa ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya kita lebih berjaga-jaga lagi. Amin. Nah tidak takut saudara, supaya membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam Tuhan ya. Karena musuh kita itu tidak main-main saudara. Nah musuh kita itu sungguh-sungguh, jadi anak Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Supaya bisa mengadakan perlawanan. Kalau tidak sungguh-sungguh biasa-biasa saja menganggap remeh dengan perkara roh, tentu saudara tidak akan bisa mengadakan perlawanan. Saudara akan nikmati hidup saudara yang biasa-biasa saja ya. Tidak mau keluar, tidak mau bangkit, tidak mau bernyala-nyala. Nah saudara sudah nyaman di sana. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu itu bukan pekerjaan Tuhan. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu bisa saja salah satu pekerjaan setan, tipu daya setan bagi setiap anak Tuhan. Bagaimana supaya dia tidak bangkit, dia tidak keluar, dia mau biasa-biasa saja. Nah dia tidak mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Yuk Matius 10 ayat 1. 1-2 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lihat saudara, haleluya, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita diselamatkan enggak dibiarkan begitu saja. Tuhan tahu saudara, kita punya musuh, makanya kita diperlengkapi. Haleluya.
diperlengkapi dengan kuasa pengurapan, diperlengkapi dengan perlindungan darah Yesus. Makanya harus sadar dan berjaga-jaga. Haleluya, diperlengkapi dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, seperti Yesus ini saudara memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka ya, supaya pelayanan daripada murid-murid Tuhan Yesus ini tentu saudara bisa mengalahkan musuh-musuh. Ya, dikatakan dan memberi kuasa kepada mereka, memberi kuasa, memberi pengurapan. Haleluya, memberikan mandat. Amin. Haleluya. Nah, bukan hanya Yesus yang bisa mengalahkan musuh, tapi murid-murid Tuhan Yesus juga bisa mengalahkan musuh karena diberi kuasa. Haleluya, ya, untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Usir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya saudara sakit, nah sebelum saudara berobat atau sebelum makan obat, usir aja dulu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakit apapun yang datang, usir saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin saudara lemah, usir dalam nama Yesus segala kelemahan. Tinggalkan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan tadi dari 1 Petrus 5 ayat 8 tadi ya. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis ya. Jadi mengadakan perlawanan saudara. Ya, lawanmu itu siapa saudara? Iblis. Jadi mengadakan perlawanan ya, bukan perdamaian. Ya, jangan berdamai saudara, adakan perlawanan, makanya adakan peperangan roh tiap-tiap hari. Berdoa, untuk itu berdoa. Haleluya, berdoa saudara. Tiap hari berdoa, bangun tidur berdoa saudara, adakan peperangan, adakan perlawanan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Yakobus 4 ayat 7 ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana saudara bisa melawan iblis? Yaitu pada saat saudara berdoa. Makanya anak Tuhan berdoalah, pelayan-pelayan Tuhan suka berdoa. Ya, jangan saudara berani melayani tanpa doa saudara ya. Nah, iblis biar ya berkata, silakan aja. Silakan saja melayani, silakan aja pergi ke gereja. Yang penting, nah ya, tidak berdoa. Nah, biasa-biasa saja. Tapi satu hal saudara, firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, rendah hati saudara, tunduk kepada otoritas Allah dan lawanlah iblis. Nah ya, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana saudara untuk mengadakan perlawanan? Yaitu pada saat saudara berdoa. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan berdoa, pelayan-pelayan Tuhan berdoa. Pelayanan apapun yang dipercayakan saudara berdoa. Haleluya. Supaya pelayanan saudara itu berkemenangan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada sukacita surgawi saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara akan berani melawan kalau saudara tunduk kepada Allah. Tunduk kepada otoritas. Nah ya. Otoritas Tuhan, otoritas firman Tuhan. Karena saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, makanya saudara berani melawan iblis tadi. Dengan iman saudara percaya kalau saudara lawan maka dia akan kalah. Kalau saudara usir maka dia akan pergi. Tapi kalau saudara tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk pada firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini tadi saudara, bagaimana saudara mengadakan perlawanan. Nah ya, karena Tuhan tidak akan di pihak saudara. Kita hanya bisa menang saudara kalau kita berada di pihak Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita hanya bisa mengusir. Nah musuh tadi kalau kita berada di pihak Tuhan. Tapi kalau kita tidak di pihak Tuhan saudara, nah tentu kita tidak akan bisa mengadakan perlawanan. Karena ini adalah peperangan secara roh, bukan kuat dan gagah. Haleluya. Semuanya pun oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi satu hal saudara, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Haleluya. Tunduk kepada otoritas Allah. Tunduk pada firman Tuhan saudara. Hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Takut dan hormatlah kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi jangan kehilangan ini ya, hormat akan Tuhan. Jangan saudara ya, itu adalah satu hal yang sangat bagus, baik
Nah, bagi setiap anak Tuhan ya. Jadi kalau dia tunduk kepada Allah, maka dia akan bisa melawan iblis. Haleluya. Maka iblis itu akan lari daripadamu. Amin. Nah ya. Nah, ini kuncinya saudara, kau mau berkemenangan. Ya. Pada saat saudara mengadakan perlawanan, tunduk kepada Allah. Tunduk dulu kepada Allah. Kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, tentu saudara tidak akan bisa melawan iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Tidak akan tidak akan ada dalam hidupmu, tidak akan ada saudara bersama-sama dengan saudara, ya. Tapi dia akan lari daripadamu. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1-2 ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan dengan iman yang teguh, saudara, bukan dengan ragu-ragu. Bagaimana supaya saudara memiliki iman yang teguh? Firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan saudara di Roma 10 ayat 17? Katakan 1-2 ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh, haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana supaya saudara memiliki iman yang teguh? Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Haleluya. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Nah ya, jadi tidak hanya saudara sekedar kata-kata, tapi harus disertai dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya iman saudara teguh? Saudara harus kaya dengan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Amin. Berjalan di dalam firman Tuhan. Maka saudara akan bisa memiliki iman yang teguh saudara. Sehingga saat saudara lawan, maka iblis itu pasti akan kalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, ini setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia mengadakan perlawanan saudara. Karena lawannya itu sama, itu tadi roh jahat tadi. Haleluya. Jadi nah, anak-anak Tuhan ya, jangan hanya mau berdiam saudara. Ayo lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi lawan dengan iman yang teguh ya. Iman yang teguh. Lawan saudara dengan iman yang teguh. Iman yang kokoh, yang kuat saudara. Karena hidup saudara di dalam kebenaran. Haleluya. Karena hidup saudara diisi dengan firman Tuhan. Saudara kaya dengan firman Tuhan. Sehingga saudara memiliki kepercayaan yang kuat, yang teguh. Saudara memiliki iman yang kuat. Saudara memiliki iman yang teguh. Sehingga pada saat saudara usir di dalam nama Tuhan Yesus, maka iblis itu akan lari daripadamu. Haleluya. Atau saudara berdoa kepada ini ya, jiwa-jiwa, saudara mengusirnya di dalam nama Yesus, maka roh jahat atau iblis itu akan keluar, akan pergi daripada jiwa-jiwa tersebut. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi jangan ragu-ragu loh ya mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Oke, satu lagi saudara, yuk kita lihat. Yuk 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 1-2 ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Lihatlah. Ya, jadi bukan senjata duniawi saudara yang kita pergunakan, karena musuh kita bukan manusia. Haleluya, bukan darah dan daging. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Memang kami masih hidup di dunia, benar kita masih hidup dalam dunia. Ini kesempatan bagi kita saudara untuk mengadakan peperangan roh. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tidak mempergunakan senjata-senjata dunia ini saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan apa saudara? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Haleluya. Kuasa dari sorga. Saudara, itu ada pada kita. Ya. Makanya kita bisa
mengalahkan musuh kita. Ya, kita harus miliki itu saudara ya. Makanya miliki hubungan dengan sorga, miliki hubungan dengan Tuhan. Supaya kuasa dari tempat maha tinggi itu menjadi milik saudara. Kalau saudara tidak ada hubungan, nah ya dengan surga saudara, tidak ada hubungan dengan Allah, nah tentu saudara kuasa itu tidak akan saudara miliki. Haleluya. Nah kita anak Tuhan tentu saudara akan memiliki ya. Nah hubungan saudara dengan surga, kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, sehingga kuasa daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan itu turun atas kita. Amin. Haleluya. Nah karena bukan kuat dan gagah, kalaupun saudara kita usir dalam nama Yesus tapi kita ragu-ragu, kita bimbang, kita takut ya, kita tidak memiliki kuasa daripada Allah, tentu kita tidak akan bisa mengadakan perlawanan. Tapi kalau kita memiliki kuasa daripada Allah, kuasa dari surga saudara, itulah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi bangunlah hidup saudara, bangun kehidupan roh saudara. Bangun kehidupan roh saudara. Ayo saudara ya, miliki hubungan dengan surga, miliki hubungan dengan Tuhan. Berdoa tiap-tiap hari, bangun mesbah doa saudara. Suka berdoa, suka saudara ya. Ini mengadakan hubungan dengan Tuhan. Suka saudara untuk perkara-perkara roh. Jangan jauh dari perkara-perkara roh. Karena saudara itu anak Tuhan. Saudara sudah dipilih, sudah ditetapkan Tuhan ya. Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan saudara. Tuhan mau teruskan hingga pada akhirnya. Makanya jangan mau hentikan Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Lebih baik saudara membukakan hati. Karena Tuhan sudah memilih saudara. Kenapa harus berhenti? Kenapa saudara harus istirahat? Kenapa saudara? Nah harus mundur ya. Lebih baik membukakan hati, merendahkan hati. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka iblis itu akan lari daripadamu. Kalau tidak menundukkan diri, tidak rendah hati, tidak membukakan hati kepada Tuhan. Tentu saudara tidak akan bisa mengadakan perlawanan kepada musuh tersebut. Makanya hidup saudara itu akan biasa-biasa saja, perkara roh saudara akan biasa-biasa saja, waktu berjalan saudara. Tetapi anak-anak Tuhan, kehidupan anak Tuhan itu bisa biasa-biasa. Atau mungkin mengadakan ini ya, apa saudara, mengalami penurunan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu itu bukan dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu tetap maju terus, bertumbuh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Merendahkan hati, membukakan hati kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya supaya kuasa pengurapan Tuhan turun atas saudara. Sehingga saat saudara mengadakan perlawanan kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus, maka iblis itu akan lari. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi pergunakan, kalaupun kita masih hidup dalam dunia, kita tidak berjuang secara duniawi, kita tidak mempergunakan senjata-senjata duniawi, tetapi kita menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng musuh. Ya, kita sanggup meruntuhkannya saudara dalam nama Yesus. Merobohkan benteng-benteng yang dibangun mungkin di pemikiran saudara, di hati saudara ya, sehingga kebenaran Tuhan tidak bekerja. Itu semuanya bisa diruntuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin kekerasan hati, kedegilan atau kesombongan, kebodohan, itu semuanya bisa diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi marilah setiap anak-anak Tuhan supaya sadar, dimanapun saudara sadar bahwa saudara itu anak Tuhan. Haleluya. Dan senantiasa berjaga-jaga. Haleluya. Karena saudara punya musuh ya. Punya musuh, puji nama Tuhan saudara ya. Saat ini masih ada anugerah Tuhan yang luar biasa ya dalam perlindungan Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus melalui firman Tuhan ini, anak Tuhan diingatkan supaya sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tentu setiap kita tidak mau ditelan oleh iblis tersebut saudara. Oleh sebab itu berjaga-jaga, sadar berjaga-jaga ya, sadar dan berjaga-jaga tiap-tiap hari bahwa saudara itu anak Tuhan, saudara punya musuh ya, supaya saudara bisa mengadakan perlawanan, masuk dalam peperangan roh tiap-tiap hari, pergunakan kuasa yang dari Tuhan ya. Bahkan pergunakan saudara Markus 16 ayat 17, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus maka musuh-musuh itu akan dikalahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadi hiduplah saudara dalam kebenaran
Yuk hidup saudara seturut dengan apa yang Tuhan mau daripada kehidupan anak Tuhan ya. Sudah waktunya saudara ya, karena waktu ini berjalan terus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita, jadi mari pergunakan. Nah ya, kesempatan tersebut dengan tidak mengabaikannya, dengan tidak membuang-buang waktu saudara ya. Tapi hiduplah dalam kehendak Tuhan. Nah ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya. Tuhan Yesus baik, sampai sini kebenaran firman Tuhan, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan menyembah Dia. Terima kasih Bapa yang berada dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kuasa yang dari tempat maha tinggi yang ada pada kami, karena kami tunduk kepadamu Tuhan. Sehingga kuasa pengurapan itu turun atas kami dan kami bisa mengadakan perlawanan, membuat musuh-musuh kami itu kalah. Haleluya. Kita ganti aja, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan dan hormat. Mari kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang perkasa, yang luar biasa. Oh nama seka maratira malama sangkara batira malama batana. Oh nama sena masangkara batira batana. Kami beri kemuliaan dan hormat hanya bagimu saja Tuhan. Kita
tidak ada yang setara denganmu. Mengenalmu lebih lagi Tuhan, itulah menjadi kerinduan kami. Supaya kami bisa hidup dalam-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kehendak-Mu, kami berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Dan kami memiliki kuasa, memiliki otoritas Tuhan Yesus. Untuk mengadakan perlawanan Tuhan. Sehingga musuh-musuh kami itu bisa dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak Tuhan bisa sadar Tuhan. Bisa berjaga-jaga Tuhan Yesus di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Dimanapun Tuhan Yesus mereka berada, mereka sadar, mereka berjaga-jaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka tidak kompromi Tuhan Yesus dengan dunia ini Tuhan, dengan keinginan-keinginan daging. Tapi mereka berjalan bersama-sama denganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Orabaseka matira balabatana. Mari setiap anak-anak Tuhan mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan. Mari bukakan hati saudara. Rindulah akan Tuhan. Rindulah kuasa Tuhan. Rindulah akan Dia. Rindulah saudara untuk mengenal Tuhan. Rindulah saudara memiliki kuasa daripada Tuhan. Mari bukakan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu Bapa yang pada sorga. Oh rabaseka maratina balabala tanah. Oh rabatira basana. Inilah setiap anak-anakmu Tuhan. Pemuda-pemudimu Tuhan yang Engkau sudah pilih. Yang Engkau sudah tetapkan Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sudah memulai pekerjaanmu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau meneruskan pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan. Mereka menerima kebenaran-Mu. Bahwa mereka memiliki musuh. Untuk itu setiap anak-anak ini. Tiap-tiap hari sadar. Tiap-tiap hari berjaga-jaga Tuhan. Bahkan mengadakan perlawanan kepada musuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Mereka bangun berdoanya, menang berdoa tiap-tiap hari Tuhan. Tinggal dalam Engkau, hidup di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan nama Yesus. Terima kasih Bapa yang pada sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau bekerja seterusnya bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Dalam nama Yesus kebenaran yang sudah mereka terima itu menjadi milik mereka. Dan mereka mengerjakannya, mereka melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Roh jahat, setan penipu kegelapan kau. Dalam nama Yesus tipu daya setan, tipu daya dunia kebodohan kepicikan, tidak mengerti perkara-perkara roh. Tinggalkan setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka segala ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kedagingan, kesombongan, keangkuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lepaskan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh-Mu bekerjalah luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan ini, membawa mereka kepada segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan dulu saudara, kita akan teruskan, kita akan dengarkan pengumuman. Nah tentunya selesai ibadah ini nanti pengumuman saudara, jangan selesai ibadah ya. Jangan pulang dulu, kita akan masuk dalam kelompok untuk bicarakan ini ya, KKR dan juga kita akan berdoa. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Marilah semua pemuda-pemudi hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidupi firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Pengumuman kita yang pertama, ibadah Minggu. Haleluya. Jangan lupa besok hari Minggu. Jadi datanglah ibadah, beribadah kepada Tuhan. Ada 2 kali ibadah. Jam 8 pagi di tempat ini dan juga jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya yang hari ini pemuda-pemudi datanglah beribadah. Jangan lupa ingatkan teman-teman kita juga yang hari ini tidak bersama-sama dengan kita. Ajak mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Tapi marilah kita semakin giat untuk mengerjakannya, melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Senin, haleluya,
Mari semuanya pemuda-pemudi remaja ikut ambil bagian di dalam penginjilan dan perkunjungan. Haleluya. Kita persiapkan jiwa-jiwa untuk kita bisa bawa di dalam KKR Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 16 Desember ini. Haleluya. Kita ingat semua, haleluya, ada KKR Natal Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 16 Desember. Jadi ini kesempatan untuk kita bisa mengerjakan penginjilan perkunjungan kita. Haleluya. Kita kerjakan juga jiwa-jiwa baru, kita juga kerjakan jiwa-jiwa mungkin yang sudah lama tidak pernah datang. Haleluya, kita bawa mereka di ibadah KKR Natal Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 16 Desember. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Jumat ada ibadah doa syafaat di tempat ini jam 7:30 malam sampai dengan jam 9 malam. Haleluya. Mari semuanya yang bisa datang untuk hari Jumat, datanglah dan berdoa syafaat di tempat ini. Haleluya. Kita semua dijadikan Tuhan sebagai pendoa-pendoanya Tuhan. Haleluya. Karena semakin banyak yang berdoa pasti kan semakin lagi luar biasa. Haleluya. Tuhan bekerja juga semakin luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan lupa hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini. Haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali hari Sabtu depan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Haleluya, kita mau kumpul, kita mau fellowship semuanya per wilayah, dan juga kita mau berdoa untuk KKR Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 16 Desember. Puji nama Tuhan. Demikian penguatan kita pada hari ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan hati kita satu hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau pulihkan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih yang mula-mula itu Tuhan dalam nama Yesus Kau berikan Tuhan atas seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, sehingga roh kami menyala-nyala Tuhan untuk bisa melayani Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Bapa, biar semuanya itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, dan firman-Mu itu benar-benar Tuhan dalam nama Yesus tinggal di dalam hati kami Bapa, dan kami benar-benar Tuhan tiap-tiap hari Bapa bisa menghagahkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Kau memberkati seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, berkati pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan dalam nama Yesus. Perguruan kami, studi kami, Engkau yang memberkatinya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan keluarga kami Tuhan yang menjadi saluran berkat kami Tuhan, orang tua kami semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa, berkat melimpah atas kami semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan setan di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh menggerutu, tidak ada bagian atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik Tuhan di dalam nama Yesus dengan pengucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Seindahnya pelangi Tuhan, namun Kau yang lebih terindah dari semuanya. Haleluya. So kasih-Mu Tuhan sungguh nyata bagi setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Seindahnya pelangi,
namamu Bapa yang baik. Haleluya. Terpujilah namamu, kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih untuk lawatanmu yang sudah terjadi atas ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini, pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan, yang berkenan kepadamu. Dan pulihkan kami terus lagi, lebih lagi Tuhan, supaya kami memuji menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kebenaranmu sudah disampaikan Tuhan, dan kebenaran itu sudah menjadi milik setiap umatmu. Biarlah mereka hidup di dalamnya, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, Roh Kudus memeteraikannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi firman-Mu berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Dalam nama Yesus, jadilah Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian untuk pelayanan ibadah muda-mudi remaja ini. Tentulah apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada satu pun yang sia-sia, tapi semua Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kan kami sangat percaya Sabtu depan semakin luar biasa, semakin berkemenangan Tuhan. Setiap pemuda-pemudi remaja dari barat, timur, utara, selatan semuanya datang, dan setiap wilayah bisa mengerjakannya bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah bagi setiap umat Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan besok hari kami akan datang lagi Tuhan dalam ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan Tuhan, kausan akan Engkau, sehingga tidak ada satupun dari antara umat Tuhan ini meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semuanya berusaha untuk datang semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalaupun nanti Tuhan Yesus, pemuda-pemudi umat-Mu masuk dalam kelompok-kelompok wilayah Tuhan untuk mempersiapkan, membicarakan untuk KKR Natal Sabtu tanggal 16 Tuhan Yesus Desember, Bapa yang berada di sorga, biar semuanya terbeban, semuanya Tuhan ambil bagian, tidak ada yang sungguh-sungguh, tidak ada yang menggerutu, tidak ada yang keberatan-keberatan, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kalaupun harus bayar harga menyangkal diri, tapi mereka semuanya bersuka cita untuk melakukannya. Berkatilah, urapilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan nanti juga kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada-Mu Tuhan, menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Nanti ada makanan, minuman, Tuhan berkatilah, kuduskan kuasa firman Tuhan, menjadi kuat baru kesehatan bagi setiap umat Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh jahat setan, penipu, kegelapan Engkau, mau celaka, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami usirkan dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah satu pun dari antara kami, dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah perjalanan kami, roh duniawi, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Kesombongan, keangkuhan, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami terima berkat daripada-Mu Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala